Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku semua. Apa kabarnya hari ini? Bertemu lagi dengan Ibu Dia Safitri. Semoga kalian dalam keadaan sehat walafiat ya, dan selalu semangat untuk mengikuti pembelajaran hari ini. Sebelum kita mulai belajar, mari kita berdoa bersama sesuai dengan kepercayaan dan agama masing-masing. Berdoa dimulai. Amin. Terima kasih telah berdoa bersama Ibu. Oh iya, jangan lupa ya untuk mengisi presensi kehadiran kalian sebagai tanda mengikuti pembelajaran IPS kali ini. Oke, materi kita kali ini adalah kondisi alam Indonesia. Wah, pasti sudah tidak asing lagi bukan? Apalagi pembahasan kita adalah alam Indonesia yang begitu kaya, beragam, dan dicintai serta dinikmati bukan hanya oleh bangsa kita saja loh, tetapi nih daya tarik alam Indonesia tuh sudah sampai ke mancanegara. Wah, hebat sekali ya Indonesia kita ini. Kita ke next slide yuk. Apa aja sih yang akan kita bahas bersama? Nah, ini dia nih bahasan kita kali ini. Pertama adalah kondisi geologi Indonesia. Lalu bentuk muka bumi Indonesia, kondisi iklim di Indonesia, keragaman flora di Indonesia, dan keragaman fauna di Indonesia. Wah, seru banget ya materi kita kali ini. Kira-kira apa sih tujuan dari pembelajaran kita? Tujuannya diharapkan siswa atau kalian semua nih mampu menjelaskan kondisi geologi di Indonesia, lalu mampu menjelaskan bentuk muka bumi Indonesia, mampu menjelaskan kondisi iklim di Indonesia, lalu mampu menjelaskan keragaman flora di Indonesia, serta mampu menjelaskan keragaman fauna di Indonesia. Kalau Ibu Widya yakin, kalian pasti bisa, pasti mampu. Karena anak 73 itu hebat-hebat dan cerdas-cerdas. Next slide ya. Oh iya, Ibu mohon nih, belajar bersama kali ini dipahami dengan baik ya. Catat apa yang perlu dicatat sebagai bahan pembelajaran kalian ke depannya. Fighting! Lanjut nih. Untuk mempermudah pemahaman kalian mengenai keadaan alam Indonesia, boleh nih diperhatikan sambil catat ya bagan yang Ibu tampilkan di layar. Nah, keadaan alam Indonesia ini dapat dikelompokkan menjadi dua bagian, yaitu keadaan fisik wilayah serta keadaan flora fauna. Nah, dua hal tersebut dibagi lagi nih. Untuk keadaan fisik wilayah, kita juga akan membahas kondisi iklim, atau keadaan iklim dan bentuk muka bumi. Sedangkan untuk keadaan flora dan fauna, kita akan fokus membahas keragaman dan persebarannya. Next slide ya. Nah, kita masuk nih kepada bahasan kita yang pertama, yaitu kondisi fisik wilayah berdasarkan kondisi geologi Indonesia dan bentuk muka bumi. Oke, sekarang kondisi geologi Indonesia. Nah, kalian tahu nggak? Ternyata nih, bumi kita itu terbentuknya ini nggak bulat secara utuh loh, tetapi terdiri dari lempengan yang bergerak terhadap satu sama lainnya sebagai penyusunnya. Kita perhatikan yuk pertemuan lempeng-lempeng nih yang ada di Indonesia yang sudah Ibu tampilkan itu petanya. Nah, mulai dari lempeng Indo-Australia, lempeng Eurasia, dan lempeng Pasifik. Nah, kalau untuk lempeng Indo-Australia dan lempeng Eurasia ini bertumbukan di lepas pantai Sumatera, Jawa, dan Nusa Tenggara. Lalu, lempeng Pasifik ini bertumbukan dengan lempeng Eurasia di utara Papua dan Maluku Utara. Oke, selanjutnya nih kita akan membahas dampak tumbukan lempeng.
Nah, kita juga perlu tahu nih, apa sih dampak dari pertumbukan lempeng? Nah, dengan adanya tumbukan lempeng ini dapat menyebabkan terbentuknya rangkaian pegunungan yang mana sebagian menjadi gunung api yang berada di sepanjang pulau Sumatera, Jawa, dan Nusa Tenggara. Selain itu, tumbukan antar lempeng ini juga dapat menyebabkan fenomena bencana alam pada foto yang kedua, yaitu gempa. Nah, hal ini nih bisa terjadi dikarenakan lempeng yang saling bertumbukan dan menghasilkan getaran yang sampai ke permukaan bumi. Nah, dan jika gempa bumi ini dapat menimbulkan bencana lain kalau gempa atau getaran yang dihasilkan itu cukup kuat, yaitu pada foto yang ketiga adalah bencana alam tsunami, di mana gempa bumi ini membuat gerakan tanah di dasar laut sehingga menimbulkan gelombang. Nah, saat gelombang itu sampai ke pantai, gelombang yang dihasilkan getaran tersebut akan semakin membesar dan dapat menimbulkan bencana tsunami. Nah, selain bencana tersebut, Indonesia ini juga rawan terhadap bencana letusan gunung berapi. Nah, kalian pernah dengar kan nih istilah Ring of Fire? Nah, itu adalah istilah yang diberikan kepada zona atau wilayah yang terdapat banyak aktivitas vulkanik, yaitu seperti yang tadi ya, ada Jawa, lalu Sumatera, Himalaya, Mediterania hingga ke Atlantika. Nah, Indonesia ini merupakan bagian dari Ring of Fire yang memiliki 452 gunung berapi aktif atau juga setara dengan 75% dari gunung berapi di dunia. Nah, ini dia nih persebaran gunung berapi di Indonesia. Wah, banyak sekali ya. Bagaimana tidak, ada 452 gunung api aktif yang paling dahsyat itu ya. Waktu itu letusan Gunung Krakatau yang terjadi pada tahun 1883 itu menelan banyak korban jiwa, lalu terjadi tsunami dan berdampak pada hilangnya pulau-pulau kecil di sekitar Krakatau karena letusan itu begitu kuat. Dan ini bukan hanya terjadi di Indonesia saja dampaknya ya, tapi yang merasakan dampak itu secara global. Nah, semoga saja nih bencana seperti ini tidak terjadi lagi atau tidak terjadi kembali, dan kita selalu diberikan lindungan oleh Tuhan semesta alam. Amin. Oke, kita next ya. Nah, selanjutnya nih, bentuk muka bumi. Nah, Indonesia terdiri dari atas belasan ribu pulau. Jumlah pulaunya ini mencapai 13.466 buah. Sedangkan luas wilayah Indonesia itu mencapai 5 juta kilometer persegi. Nah, terdiri atas daratan seluas 1,9 juta kilometer persegi dan lautannya seluas 3,2 juta kilometer persegi. Nah, bentuk muka bumi Indonesia ini dibedakan menjadi dataran rendah, dataran tinggi, bukit, gunung, dan pegunungan. Nah, sebaran dari bentuk muka bumi ini dapat dilihat nih dari peta yang Ibu berikan di bawah itu ya, adalah peta fisiografi. Nah, jika kita perhatikan di peta terdapat warna yang membedakan nih. Warna coklat itu melambangkan daerah tersebut adalah daerah pegunungan. Lalu hijau adalah daerah perbukitan. Oranye dataran tinggi dan kuning untuk dataran rendah. Nah, jangan terbalik tuh ya. Coklat untuk daerah pegunungan, hijau untuk perbukitan, oranye untuk dataran tinggi, kuning untuk dataran rendah. Nah, hal ini nih bertujuan untuk mempermudah pembaca peta dalam memahami karakteristik serta bentuk wilayahnya. Selanjutnya nih adalah kondisi iklim di Indonesia. Seperti yang kita ketahui bersama ya, bahwa Indonesia terletak pada wilayah tropis dengan suhu udara yang tinggi sepanjang tahun, yaitu sekitar 27 derajat Celcius. Nah, secara umum nih, kondisi iklim Indonesia ini dipengaruhi oleh 3 jenis iklim. Yang ada di bawah tuh, yang ada 3 kotak itu. Yang pertama adalah iklim musim. Nah, dengan melihat gambar tertera nih, mungkin kalian sudah terbayangkan ya. Musim ini dipengaruhi oleh angin musim yang berubah-ubah setiap periode waktu tertentu. Biasanya satu periode ini perubahannya adalah selama 6 bulan. Nah, lalu yang kedua nih, ada iklim tropis.
Terjadi karena Indonesia berada pada wilayah daerah tropis. Nah, suhu tinggi ini mengakibatkan penguapan tinggi dan berpotensi untuk terjadinya hujan. Lalu, yang ketiga adalah iklim laut. Terjadi karena Indonesia memiliki wilayah laut yang luas, sehingga ini banyak menimbulkan penguapan atau evaporasi, dan akhirnya ini mengakibatkan terjadinya hujan, gitu ya. Sekarang kita lanjut nih kepada pembahasan selanjutnya, yaitu keadaan flora dan fauna berdasarkan keragaman dan sebarannya. Oke, nah flora dan fauna. Kalau dilihat dari gambar yang Ibu tampilkan nih di layar, beragam sekali ya, mulai dari bentuk dan warnanya. Nah, hal ini dikarenakan Indonesia ini memiliki keragaman flora dan fauna yang sangat melimpah, di mana kita masuk urutan ketiga terbesar loh. Nah, berdasarkan data dari Departemen Kehutanan dan Perkebunan tahun 1999, jumlah spesies tumbuhan di Indonesia itu mencapai 8.000 spesies yang sudah teridentifikasi. Nah, ada hewan terdapat 2.215 spesies, lalu ada 515 mamalia, 60 reptil, 1.519 burung, dan 121 kupu-kupu. Nah, jumlah yang besar tersebut nggak terlepas nih dari kondisi iklim dan kondisi fisik wilayah kita yang memiliki suhu dan curah hujan yang besar, yaitu mencapai 2.500 mm per tahunnya. Nah, hal ini menyebabkan kebutuhan air dan suhu yang sesuai dengan kebutuhan tanaman. Nah, itulah nih yang menyebabkan keragaman flora dan fauna di Indonesia. Nah, kita lanjut ya pembahasan kita mengenai persebaran flora di Indonesia. Nah, flora di Indonesia ini dapat dibedakan menjadi dua kelompok besar, yaitu kelompok Indo-Malayan dan Indo-Australian. Untuk Indo-Malayan ini biasanya berada di wilayah barat, yaitu meliputi wilayah Sumatera, Kalimantan, Jawa, dan Bali. Untuk wilayah timur itu meliputi wilayah Sulawesi, Nusa Tenggara, Maluku, dan Papua. Ini ada karakteristiknya nih, perbedaannya. Untuk di wilayah barat itu biasanya jenis meranti-merantiannya sangat banyak. Sedangkan untuk di wilayah timur nih jenis meranti-merantiannya sedikit. Lalu terdapat berbagai jenis rotan untuk di wilayah barat. Sedangkan di wilayah timur ini tidak terdapat berbagai jenis rotan. Lalu untuk di wilayah barat ini tidak terdapat banyak hutan kayu putih, sedangkan di wilayah timur ini terdapat hutan kayu putih. Untuk di wilayah barat, jenis tumbuhan matoa ini sedikit. Nah, sedangkan untuk di wilayah timur ini terdapat berbagai jenis tumbuhan matoa, khususnya nih di wilayah Papua. Lalu, untuk di wilayah barat ini jenis tumbuhan sagunya sedikit. Kalau di wilayah timur banyak terdapat tumbuhan sagu. Sedangkan yang terakhir untuk wilayah barat itu terdapat berbagai jenis nangka. Nah, kalau di wilayah timur ini tidak terdapat jenis nangka. Nah, keragaman flora tersebut ini banyak sekali ya dimanfaatkan untuk memenuhi kebutuhan manusia, mulai dari memanfaatkannya sebagai bahan baku furnitur, lalu pangan, obat, sampai dengan kosmetik. Nah, setelah kita tadi membahas flora nih, kita beralih ke persebaran fauna di Indonesia. Nah, untuk pembagiannya itu ada tiga corak ya. Nah, garis yang memisahkannya itu sendiri ada di wilayah kalau untuk bagian barat dan tengah itu garis pemisahnya adalah garis Wallace, sedangkan yang di bagian tengah dan timur adalah garis Weber. Nah, pembagiannya ada tiga corak tadi nih. Untuk barat itu biasanya disebut dengan hewan tipe asiatis karena ada kemiripan dengan hewan-hewan benua Asia lainnya, dan bisa disebut juga dengan hewan oriental. Lalu ini ada wilayah peralihan, di mana biasanya hewan ini khas, nggak bisa ditemukan di wilayah lain, dan biasa disebut dengan fauna endemis. Nah, kalau di wilayah timur nih biasa disebut dengan hewan tipe australis, karena punya kemiripan dengan hewan-hewan di benua Australia. Oke. Nah, sekarang kita fokus kepada tampilan gambar yang disajikan. Ini ya, pembagian berdasarkan garis Wallace dan garis Weber yang memisahkan wilayah bagian barat, peralihan, dan timur. Untuk bagian barat itu sendiri meliputi wilayah Sumatera, Jawa, Bali, dan Kalimantan. Untuk bagian peralihan nih, wilayahnya itu meliputi Sulawesi, Maluku, dan Nusa Tenggara. Sedangkan untuk wilayah bagian timur ini meliputi wilayah Papua, Halmahera, dan Kepulauan Aru.
fauna Indonesia bagian barat. Ini ya, contohnya nih dapat ditemui mamalia berukuran besar seperti gajah, macan, kerbau, rusa, orangutan, bekantan. Nah, saya itu juga ada reptil di wilayah ini seperti biasa ditemukan ada ular, buaya, toke, biawak, tenggiling, bunglon. Nah, jenis burung juga ada di sini yang biasanya itu ditemui seperti burung hantu, gagak, jalak, elang. Wah, karena ada kemiripan nih seperti yang Ibu jelaskan tadi dengan hewan-hewan di Asia, maka biasanya disebut dengan hewan oriental bertipe Asiatik. Nah, selanjutnya ini adalah fauna Indonesia bagian tengah. Biasanya ini dapat ditemui babi rusa, anoa, kuskus, komodo, raja udang, lalu ada burung nuri. Nah, biasanya pada wilayah ini nih tidak dapat ditemukan di wilayah lain dan biasa disebut dengan hewan endemis gitu ya. Selanjutnya adalah fauna Indonesia bagian timur, di mana biasanya disebut dengan tipe australis yang memiliki kemiripan dengan fauna di Australia seperti walabi yang ada di gambar nih. Lalu ada burung-burung di ini biasanya memiliki ciri khas warna yang cerah-cerah dan terkesan berani ya. Wah, indah sekali ya, seperti cendrawasih dan burung nuri. Nah, fauna ini biasanya tersebar di wilayah Papua, Halmahera, dan Kepulauan Aru. Wah, gak nyangka ya udah selesai pembahasan materi kita hari ini. Semoga apa yang Ibu Widya sampaikan dapat bermanfaat dan menambah wawasan akan indahnya serta kayanya alam kita. Nah, hal ini harus disyukuri ya dengan cara menjaga dan tidak merusak keindahan yang telah diberikan kepada kita. Nah, baiklah, cukup sekian dari Ibu. Mohon maaf jika dalam penyampaian terdapat kekeliruan. Nah, semangat selalu anak-anakku, sehat dan terus menjaga diri dengan memperketat protokol kesehatan ya di masa pandemi COVID-19 saat ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.